kongsilah pengalaman dan ilmu, berikan kami ilmu. Cuma saya malam ini cuma memberikan sedikit pertanyaan saja. Maafkan Tuan Pengurusi, Tuan Satun, Pak Haji Satun yang berada di tengah kita, Tuan Imam, Tuan Bilal, kami hormati para panuja, Pak Noja, para dermawan, para sukarelawan. Saya ucapkan terima kasihlah. Haknya Allah saja yang membalas semua pengorbanan Anda. Segala pengorbanan waktu, tenaga, keuangan itu Allah Ta'ala yang beli dengan syurga. Anda lihat dalam surah At-Taubah. Ini bagus Pak, bagus ini. Kalau boleh bikin bisnis bagus ini. Kalau Anda nak jual kereta ke, nak jual rumah ke, nak jual apa-apa, cepat laju, cepat laku ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sampai di rumah nanti tengok surah At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli diri kamu, diri orang yang beriman, dan harta orang yang beriman, harta mereka dengan syurga. Jadi segala pengorbanan masa, tenaga, keuangan, apa saja, itu Allah Ta'ala akan membalas dengan syurga. Bukan Masjid Al-Mawaddah, cuma ini sebagai wadah di masjid ini supaya kita terus menjadi ahli syurga. Amin. Saya mau tanya, apa itu tanda-tandanya bahwa orang itu kuat imannya? Sebab iman itu tak nampak ya. Bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa orang ini kuat iman? Sebab kalau kita tengok belakang sama, tengok kanan kiri, tengok muka dia sama, semua sama. Tapi macam mana mau tahu orang ini kuat imannya? Boleh tuan-tuan jawab? Selama ini kalau sudah belajar sih, macam mana tahu? Semua orang bisa mengaku aku kuat iman, tapi macam mana nak membuktikan iman itu kuat? Macam mana iman itu mantap? Silakan jawab. Nanti yang tahu jawab, saya kasih hadiah buku Minhajul Mu'minin warna hijau hardcover. Harganya 39. Hai Said, ambil buku, ini hadiah untuk jamaah malam ini. Ambil buku yang terbaru lagi, itu yang warna coklat, hadiah $34. Yang tahu jawab. Ayo, siap. Jangan stres Pak, tenang-tenang saja ya. Santai-santai. Tanya sama tuan tadi, Hai Said, bisa tolong jawab? Macam mana nak tahu orang ini mantap imannya? Barangkali Pak Bilal, jawab Pak Bilal. Kan jawab. Silakan, $34. Ya, harga buku hardcover. Bagus. Angkat tangan Pak. Ini saya sign. Signnya lebih mahal daripada bukunya tuh. Iya. Bisa jawab? Ya? Akhlak, bagus. Barangkali ada perempuan yang lain? Hatinya? Di masjid. Macam mana tahu? Macam mana tahu hati? Oke, tinggal satu detik. Nabi telah mengajar kita. Setelah sahabat berdoyon-doyon menuju ke masjid karena azan telah dilaungkan, Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, waktu itu melihat di pasar-pasar semuanya ditutup, kedai. Tidak ada orang menjual, tidak ada orang membeli, semuanya menuju masjid. Itulah ayat yang diterangkan di dalam surah An-Nur ayat ke-36. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Allahu akbar.
Inilah tanda-tandanya orang yang kuat imannya. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid, bracket Masjid Al-Mawaddah. Fa'ashidu lahu bil iman. Wahai sahabat-sahabatku, kalau kalian ingin tahu tanda-tandanya orang ini mantap imannya, tengok tuh, berduyun-duyun, berlomba-lomba menuju ke rumahku, ke rumah Allah. Bracket Masjid Al-Mawaddah. Kalau Anda sudah mampu berduyun-duyun, berlomba-lomba bersama family dan sahabat ke masjid ini, itulah orang yang beriman. Tadi saya lalu ada kebetulan trafik, ada orang mau nyebrang. Saya ingat kepada itu ayat. Itulah Ibnu Mas mengatakan, inilah orang yang beriman. Terkial-kial untuk ke masjid, itulah orang yang beriman. Dia baru buka kurma, bubur sedikit, dah sibukkan dirinya ke masjid. Tapi jangan bimbang, Allah balas dengan surga. Jangan bimbang, tak ada apa-apa ke dunia ini, Tuhan. Jadi kalau kita ingin tahu orang ini buat imannya, kecenderungan beramal dengan amal soleh. Yang amal soleh ini mengantar kepada takwa. Takwa mengantar kita menjadi ahli surga. Bagus, oke. Yang kedua, jawab mana kitabnya? Ini kitabnya. Ini harganya $34. Siapa derma Masjid Punggul 100 ke atas, hadiah 1. Yang tahu jawab tanpa bayar, free. Nah, pegang apa ya? Oke. Malaikat maut. Ini boleh dapat nampak nih. Tak boleh, tak jadilah. Ini tak ada hadiah. Aku tahu lah. Oke. Yang pasti itu apa? Tak ada hadiah, tahu? Tak ada. Oke, tabung Masjid Mujahidin jalan. Inilah dia syurga. Oke, ini tabung untuk mana? Mujahidin. Oke. Kok warnanya warna merah sih? Macam orang tangkap ular sawah ya. Oke, tahu. Inilah syurga. Baik, oke. Yang pasti itu apa? Yang pasti mati, apa dalilnya? Oh, pandai. Surah berapa? Pak Bila takkan satu surah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Pak Bilal. Bagus. Tiap-tiap jiwa itu mesti mengalami maut. Sambung. Kata hafal Quran. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya pahala kalian disempurnakan di hari kiamat, bukan kat Singapura, bukan kat dunia. Benar. Jadi kalau kita bikin kebaikan amal, kemudian mendapat satu kebaikan, itu cengkram, deposit saja. Yang betul-betul pahala sempurna di sana, di seberang. Seberang mana? Seberang mana? Ingat Batam pula. Astagfirullah. Seberang mana? Seberang mana? Seberang mana? Seberang sana. Seberang mana? La ilaha illallah. Seberang mana? Gibi, angsana, astagfirullah. Seberang mana? Seberang kematian. Kamu akan menyeberang melalui alam-alam barzah. Disitulah kamu tahu pahalanya orang-orang yang buat amal. Betul tak? Yang kedua, saya tanya lagi, tak ada hadiah lagi. Yang dekat itu apa? Kaji. Jawab paling dekat. Istri. Astagfirullah. Itu ke tengah tidur dekat istri. Yang dekat itu apa sih? Cakap betul tak? Mati lagi. Ajal. Pak Bilal pandai sebenarnya disembunyikan ilmunya. Ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu ajal. Semakin detik-detik
jam-jam, hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun semakin dekat. Bukan semakin jauh, semakin dekat. Semakin dekat apa? Dekat apa? Dekat pusara lah. Jadi dekat mati aja. Oke, malaikat maut datang mencabut nyawa siapa? Tapi kan kasihan orang tua. Allahu Akbar. Dia cakap malaikat maut datang sama orang tua saja. Ini punya orang tua ni. Kecil hati nanti tahu. Pak Haji ni sabar saja. Ketua tapi Masya Allah bisa kacak lagi. Okey. Malaikat maut, malaikat Israel datang mencabut nyawa siapa? Di sana tu apa? Pak Haji. Ayo santai-santai saja. Nyawa kita. Iyalah nyawa kita. Sekarang datang sama siapa? Oh, kat sana tu. Jangan santai-santai. Pak Haji, jawab. Sana tak tahulah. Dia kelong punya lah. Malaikat maut datang mencabut nyawa orang yang sudah sampai ajal. Selagi belum ajal dia tak mati. Walaupun dah umur, dah warga emas sekalipun. Nih, warga emas semua, ada banyak warga emas ni. Ya nih, warga emas semuanya. Dia tak akan meninggal selagi belum ajal. Jangan bimbang Pak, kita masih strong lagi. Ya kan? Okey. Dan malaikat maut tak akan datang kepada orang yang sedang sakit. Walaupun di hospital, Changi Hospital, General Hospital, di mana-mana banyak orang sakit tak meninggal. Kenapa? Belum ajal. Kalau dah ajal, tak usah sakit pun meninggal. Terpelecuk, innalillah, kemudian sakit perut serta mata meninggal, aksiden meninggal, kemalangan meninggal, betul tak? Itu pasal tak boleh menangguh-nangguhkan beramal. Betul tak? Apa yang dibayangkan ketika orang itu nak meninggal? Jawab. Okey, sekarang buku lagi. Siapa tahu jawab? $34. Siapa? Apa yang terbayang ketika orang itu nak nazar? Ya? Macam nak dapat ni ya. Tapi belum. Okey. Amalan hampir dapat $34. Saya sign. Siapa tahu jawab? Pintu hati. Ada pintu hati? Okey. Silakan tuan, barangkali yang duduk-duduk itu sebelah kamar, silakan jawab. Apa yang terbayang ketika orang itu nazar? Cakap betul-betul. Ini hampir. Ya? Hampir, terus hampir, kurang sikit saja. Tak apalah, kalau tak dapat jawab, beli saja buku ini. Atau derma kepada masjid Unggul, atau derma kepada masjid Mujahidin, dapat syurga. Okey, saya jawab. Ini berdasarkan Al-Quran. Apabila seseorang hamba Allah ini sedang nazar, sedang sekarat, dia akan terbayang penyesalan. Semua menyesal. Terbayang tentang apa yang dikerjakan, banyak atau sedikit, dia menyesal. Menyesal, dan itu tidak boleh ditebus-tebus. Al-Quran menerangkan dua ayat yang komplit, yaitu yang pertama dalam surah Al-Munafikun ayat 10. Boleh tengok sampai ke rumah nanti. Yang kedua termaktub dalam surah Al-Mu'minun ayat 100. Confirm apa itu menyesal. Yang pertama dalam surah Al-Mu'minun ayat berapa tadi? 100 ya? Hatta idza jaa ahadul
mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan bima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Sehingga orang yang sedang nazar itu terbayang-bayang penyesalan, ya Tuhan, kenapa Engkau tak tangguhkan umurku sebentar saja untuk saya mengerjakan amal soleh, untuk kami bersedekah, untuk kami beribadat. Apa dia katakan? Tak mungkin kamu hidup kembali lagi. Sebab apa? Wa qailuha, perkataan itu di belakangnya sudah ada satu alam. Alam apa? Alam apa itu alam barzah? Banyak orang alam barzah. Orang cakap alam kubur. Alam barzah itu suatu alam yang kamu tak mungkin balik lagi ke belakang. Tak bergusta lagi ke dunia. Confirm sudah berada di alam lain yang namakan alamul kubur. Tak bisa. Itu penyesalan. Dan yang kedua, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Hendaklah kamu menafkahkan sebagian hartamu yang kau dapat itu sebahagian semua min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kamu meninggal. Jadi Allah perintahkan supaya kita sedekah, berwakaf, berderma, zakat, infak sebelum meninggal. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Lalu terbayang ketika nazar, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhan, tolonglah tangguhkan umurku sebentar. Saya mau bersedekah, saya mau wakaf masjid, saya mau sembahyang macam-macam. Tak, wala yu'akhirullahu nafsan idza ja'a. Kalau kamu udah sampai di situ, tak akan diundurkan walau sesaat untuk kamu meninggal. Yang menyesal Fir'aun waktu dia terapung-apung di permukaan Suhail, dia mengatakan, aku beriman kepada Tuhan Bani Israel. Allah Ta'ala jawab, al-an, kok baru sekarang mengatakan bertaubat wahai Fir'aun? Sebelum ini kamu mengatakan Tuhan yang paling tinggi. Tidak diterima taubatnya oleh Allah. Kok baru sekarang kamu mengatakan mau bertaubat? Sudah ditutup pintu taubat. Saya tanya lagi, banyak pertanyaan malam ini. Entah hadiah mana satu ya. Ini siapa tahu jawab dapat hadiah buku yang terbaru. Ini baru 2 minggu. Warna coklat bermacam-macam isinya, ya. Dan ini harganya hanya $12 saja. Siapa tahu jawab, ini hadiah. Mungkin banyak dapat ini. Amal apakah? Jangan Pak pengurusi dapat ulang ini ya. Amal apakah yang tanpa banyak syarat, yang Allah direct terima ke hadiratnya? Ayo, ini $12. Jadilah. Sekat. Doa hampir-hampir. Selawat bagus. Ayo, $12 tak mau ke? Tulis ini 2 bulan bikin kerja, terus tangan tuh. Kok tak jelas, tak dapat begitu. Tuan dan sekalian, inilah yang saya. Kalau kita berdoa, doa itu memerlukan syarat. Kenapa? Dia perlu menghadap kiblat lah ya. Perlu khusyuk lah, tak khusyuk tak diterima lah. Perlu yakin, tak yakin tak diterima lah. Perlu jaga makan minum baru terima ya. Kemudian menghadap kiblat. Apa lagi? Kalau sembahyang, kalau doa ada wudu lagi, banyak. Kadang-kadang tak terima pun. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Apa kau makan benda tipu orang? Istighfar, pikir. Wah, banyak dapat begitu. Tak lain dan tak jadilah
Kalau banyak sanad kami confused dah. Jawabannya, tuan dan puan, wakaf. Kalau gitu kena belilah buku. Pasal banyak jawab, wakaf, infak, amal jariyah. Kalau amal jariyah itu syaratnya ada berapa? Cepat tangan dua-dua lah. Ustaz Nuri bodoh juga ya. Tidak kalau berapa dua ya? Syaratnya dua. Satu, syaratnya orang bersedekah, syaratnya orang wakaf, syaratnya orang amal jariyah ada dua. Satu, oi Pak Bilal kencangnya sih Pak Bilal cakap ikhlas. Dua, ini lihat Allah takkan dari mertua. Abang dia cakap lihat Allah tentu letakkan dari mertua. Astagfirullah. Gurau saja bang ya. Jadi yang kedua Pak Bilal, ayo silakan tuan. Yang kedua apa syaratnya orang bersedekah? Ya tadi Pak Bilal cakap ikhlas. Sekarang yang kedua. Wah halal takkan merompak. Yang kedua apa? Iman. Kalau tak ada iman, sebanyak macam manapun kita punya wakaf, tidak ditulis di sisi Allah. Iman. Kalau itu ada iman, kemudian bersedekah dengan ikhlas, tanpa ada hijab, tak usah menghadap kiblat, tak usah punya wudu. Jadi kalau kita mau sedekah ke masjid tabung, tak usah menghadap kiblat. Mana kiblat? Tak usah. Tak usah punya wudu. Aku nak ambil wudu dan nak masjid tabung. Tak usah, masuk saja. Sudah. Kalau kita mau sedekah pun tak usah apa lagi? Tak usah punya wudu, tak usah menghadap kiblat. Itu diterima Allah. Direct kepada Allah. Langsung diterima oleh Allah. Dan itu orang bersedekah dapat menyelamatkan daripada bahang. Bahang apa? Bahang apa? Tapi aku sebelum sedekah bagaimana dulu? Alam barzah, dalam kubur itu panas bahang. Seseorang itu wa innama yastadhillul mu'min. Orang-orang yang beriman berada di dalam naungannya dan selamat daripada bahangnya alam kubur. Sedekah. Banyak orang tak paham, Pak Ustadz, sedekah itu apa sih? Ada infak lah, ada amal jariyah lah, apalagi ada wakaf lah. Cuma satu nih Pak Ustadz. Jawabnya apa? Sama lah, sama-sama memberi, sama-sama keluar duit. Cuma kalau infak tuh bahasa Arab, infak namanya mengeluarkan apa yang ada pada diri kita itu dibagi. Infak kepada apa woi? Pemain suratan kamu? Oh ya. Oh. Bung rusak. Kalau orang Islam Singapura ini membiarkan, boleh menyebabkan masjid itu semakin bertambah parah. Jadi Ustadz Jamil, Ustadz Husin, dan Ustadz Izam, orang-orang muda-muda semuanya sedang rancak mencari dana. Siapa yang wakaf, siapa yang beramal jariah, sekarang sudah boleh dikatakan ramai sekali menderu orang Singapura memberi sumbangan ke masjid itu. Sebab itu bumbungnya rusak lah. Kalau itu biarkan bisa bocor, bisa kayu-kayunya bisa rusak. Jadi kebijaksanaan masyarakat Singapura apabila masjid itu perbantuan seperti mana zaman Rasulullah SAW. Ketika Nabi itu memberitahu persahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, mari ke sini semuanya memberi sumbangan. Karena derma ketika itu diperlukan. Sahabat tak mengatakan no, yes, terus jalan. Nabi doakan, Allahumma laka
Barakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita. Wa fi riwayatin wa baraka fima amsakta. Ya Allah, berikanlah keberkatan orang yang berderma ini dengan memberi keberkatan rezeki yang disumbangkan dan rezeki yang disimpan. Itu hadis dari sini ada. Maknanya diajar oleh Rasulullah, kalau ada orang memberi sumbangan, memberi habuan, memberi sedekah, orang penerima itu berhak mendoakan tanpa diminta. Paling tidak, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan sebaik-baik kebaikan. Dan sahabat yang lain memberitahu, barakallahu fikum, semoga Allah memberkati apa yang ada pada kamu. Semuanya ada di sini. Ya, kalau kita ada memberi habuan di hari raya, kita ada orang bawa buah tangan ke, bawa kuitat ke, bawa buah-buahan, jangan hanya thank you saja. Dan syukur, selain terima kasih juga doakan barakallahu fikum. Mereka cakap amin, semoga Allah memberikan keberkatan apa yang ada pada kamu. Betul tak? Itu hadis. Baik, saya memberitahu kepada jemaah, yang paling cepat itu apa? Cepat sekali, dikejar-kejar pun tak boleh. Ya, pulang. Pak Bila ini tanda gitu loh. Doa. Cepat kejar doa. Apa yang paling cepat? Tapi tak ada dia, tak ada dia. Siapa yang tahu? Apa yang paling cepat? Pandai cakaplah Pak Haji. Masa itu cepat. Kalau kita tak gunakan masa, ditinggalkan oleh masa. Itu sebabnya Allah bersumpah dengan wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya yang macam manapun manusia, yang kaya ke, yang miskin, yang tua, yang muda, pasti rugi. Illal ladzina amanu, melainkan orang yang beriman. Orang beriman pun rugi, melainkan wa amilus solihat, dia berlomba-lomba beramal soleh. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, satu sama lain nasihat menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Time itu penting. Kalau kita tak gunakan, nanti pergi sampai bila? Masa itu pergi sampai bila? Tak tahu jawab lagi. Tak dapat hadiah. Sampai hari kiamat. Kalau jemaah malam ini, malam ke-19, tak datang, tak terawih umpamanya, maka awak rugi. Sebab masa ini sebentar lagi pergi, minggu depan lain. Sudah lain ya. Sampai hari kiamat. Terus. Oke, cukuplah banyak pertanyaan. Nampaknya nak pulang semua kan. Saya paham banyak jemaah yang gelisah-gelisah. Ya, saya pun gelisah juga. Saya gelisah juga ya. Cuma itu minta maaf lah kalau ada terkasar bahasa ke tergurau lah. Itu yang saya secara pasal apa selama ini Ustaz berteriak-teriak pakai satu one way saja. Sekarang two way. Ya, tak boleh Ustaz saja, jemaah pun nak pikir juga, betul tak? Alhamdulillah. Saya cuma memberitahu jemaah bahwa wakaf itu penting. Sebab wakaf itu adalah diamanatkan kepada Allah dan tak boleh kacau sampai hari kiamat. Siapa yang kacau tanah wakaf, yang kacau pembangunan wakaf, yang kacau apa yang diwakafkan, itu di bawah tanggungannya. Maka wakaf itu macam-macam, tapi sifatnya mesti yang kekal. Tak boleh sifatnya sementara, yang kekal. Itu sebabnya
yang kalau orang itu dah meninggal dunia, walaupun telah ribuan tahun berada di bawah nisan, tapi dia pernah ada wakaf untuk Masjid Al-Mawaddah. Selagi masjid ini berperanan, maka dia sampai terus pahala bercurah-curah. Iya, hebat itu wakaf itu. Kalau amal jariah itu lebih kurang lah. Sedekahun jatuh, sedekah yang mengalir pahalanya terus sampai ke alam barzah itu. Itu sedekah yang mengalir pahalanya, yakni yang kekal untuk dimanfaatkan oleh orang ramai. Itu namanya amal jari. Jangan pasal apa, nanti Allah buatkan kita sebagai mahligai. Siapa-siapa yang membina masjid tapi biha wajah Allah, semata-mata mencari ridwan Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Aku bangunkan dia sebuah mahligai. Di mana? Di mana? Di syurga. Dan masjid ini nanti, Masjid Al-Mawaddah, Masjid Al-Naim, Masjid Punggul, nanti Anda terus menjadi sebagai rumah beribadah. Nanti util masajid, didatangkan itu masjid yaumal qiyamah. Bila? Pada hari kiamat, kasafika amsalis safinah, bagaikan kapal pesiaran. Bil yakut, bil marjan, dihias dengan yakut, dengan marjan, dengan perhiasan bagaikan lampu hari raya berkelip-kelip. Sebagai apa? Transport. Di surga itu ada danau yang mana manusia bersiar-siar. Siapa yang rajin datang ke masjid, sumbang masjid, dia akan didatangkan sebagai transport. Utiyal masajid. Untunglah jadi transport semuanya. Tapi bukan seperti Masjid Al-Mawaddah, lagi cantik. Cuma iyalah maksudnya bagaikan. Itu hadisnya begitu. Dan Nabi pada saat sampai ke Kuba, baru tiba ke Kuba, Nabi bukan bikin rumah. Dari Mekah hijrah, dari para Jabal Sur pergi ke Madinah itu, Nabi turun dari untanya itu bukan bikin rumah. Bikin apa? Masjid apa? Masjid Kuba. Masjid yang pertama dibina oleh Rasul dan para sahabatnya ialah Masjid Kuba. Di mana? Di mana? Di Al-Madinah Al-Munawwarah. Nabi buat sendiri bersama sahabatnya. Sampai-sampai Nabi itu membawa batu terkial-kial, miring-miring, begitu dalam hadisnya. Sampai nampak semuanya. Badan Nabi itu susah. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, biarlah kami yang mengangkat batu itu, biar Nabi tengok saja. Apa kata Nabi? Tidak, saya pun nak buat masjid. Tahukah kalian, man bana masjidan biha wajah Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Tahukah kalian, barang siapa yang membina sebuah masjid di dunia ini semata-mata ikhlas karena Allah, maka Allah akan membuatnya mahligai di surga. Itu hadis sahih Bukhari Muslim. Ya. Jadi kita ini kalau tak bisa bikin masjid yang sebuah karena kita tak mempunyai keuangan, cuma sedikit-sedikit gotong royong lah, tahu tak? Iya. Kalau ada duit, Anda jual rumah banglo, ada rumah banglo tak? Kata dengan rumah banglo 1 juta lebih kan? Ada. Amin, cakap amin lagi. Rumah banglo jual dapat 2 juta lebih, jual separuh bagi bikin masjid. Rumah saya itu masjid sebuah hanya $270 Singapura. Bikin besar sekali. Jangan ke Singapura, tak cukup. Nah, dari maksudnya itu kalau dapat, tak dapat kita sumbang sikit-sikit lah, ya. Sumbang, kalau tak ada duit tak apa, asalkan ada emas. Kalau ada emas yang ada gambar orang tu, ada rantai-rantai macam rantai kapal, jual. Untuk bikin masjid insya Allah. Ini bukan gurau, serius betul, serius. Orang yang tak bersedekah, orang yang tak zakat, orang yang tak wakaf, dia akan ditimpa malapetaka
penyakit atau sesuatu bencana yang tidak diketahui bila masanya. Ya, sebab itulah ada orang sakit penyakit berat sehingga kena bayar ke dokter beratus berpuluh ribu operation. Kalau berjaya tak apa. Sekiranya dia bersedekah berwakaf untuk masjid, mungkin dia selamat daripada penyakit berat itu. Wallahu a'lam. Maafkan kami, cukup sampai saja. Mudah-mudahan Ustaz Zaid pada hari kesempatan mengundang saya lagi untuk berwawancara. Saya tidak ada niat untuk mengajar atau berceramah, cuma kita berinteraksi, berkomunikasi dengan jemaah Al-Mawaddah ini supaya kita terus fastabiqul khairat, berlomba-lomba menuju kebaikan. Mari kita berdoa kepada Allah. Siapa yang nak buku ini tetap bayar, ya, bukan free. Kecuali kalau ada tahu jawab muskilan yang berat. Oke, $34. Yang ini, yang terbaru ini 20. Kalau satu set buku ini offer hanya di bulan Ramadan. Satu set 12 buku harganya $125. Yang seharusnya 170 antara itu. Jadi dapat diskon di bulan Ramadan. Sebagian kami salurkan untuk masjid, insya Allah. Jadi siapa yang satu set komplit semuanya itu 12 kitab. Ya, itu saja. Dan ini satu murah. Demikian di belakang diserahkan. Dan ada wakaf-wakaf, siapa nak isi borang di sana, ustaz-ustaz semua di belakang untuk membantu jamaah yang nak wakaf kepada Masjid Mujahidin dan Masjid Al-Mawaddah. Mari kita angkat tangan. Yang pertama kita mohon apa? Mohon kesehatan. Yang kedua mohon keberkatan. Segala apa yang Allah berikan. Semoga puasa kita, ibadah, salat isya, berjamaah, tarawih, tahajud dan sedekah, zakat harta, zakat fitr diterima oleh Allah. Sehingga kita dapat berjumpa dengan 1 Syawal dalam keadaan suasana happy, bahagia. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hadha du'a, Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah wa hadzal juhdu minna wa 'alaika tublan wa la haula wa la quwwata illa bika ya Allah. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah. Ya Allah ya Karim, irhamna ya arhamar rahimin. Ya Allah, kasihanilah kami ya Allah, dengan Engkau memberikan kami kesehatan dan keberkatan dalam hidup kami ini. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat-Mu bagi kami, berikan kami nur cahaya hidayah-Mu agar kami menjadi hamba-Mu yang bertakwa. Ya Allah ya Karim, berikan kami rezeki yang halal, rezeki yang berkat, rezeki yang bercurah-curah, harta yang berlimpah, yang langsung daripada sisi-Mu, yang dapat membahagiakan kami dan keluarga kami dan masjid-masjid kami, agama kami, berkat harta yang kami miliki. Ya Allah ya Karim, terimalah puasa kami, terimalah ibadah kami, terimalah segala ibadah yang kami persembahkan sepanjang Ramadan ini. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kenapa kami sangat malas? Hilangkanlah malas kami ya Allah. Sesungguhnya sebentar lagi kami perlu menerima anugerah malam Al-Qadar. Berikan kami kerajinan, gerakkanlah hati kami, hilangkanlah sifat malas kami. Kenapa kami terlalu malas? Apakah karena dosa-dosa yang melekat, debu-debu dosa yang berada pada hati kami? Ya Allah Karim, hanya Engkaulah yang dapat membuka hati kami dengan cahaya hidayah-Mu ya Allah. Ya Karim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi rahmatil Fatihah. Kalau ada kesilapan maafkan kami, dan besok di masjid